Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian perenungan minggu ini yang berada dalam sebuah tema, pengharapan dalam Kristus. Maka pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, menolak dosa dan hidup dalam roh. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Oleh karena itulah Tuhan, tuntunlah kehidupan kami agar senantiasa berada dalam jalan-Mu. Dan oleh karena itulah ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka bila Engkaulah ya Tuhan yang boleh menuntun kami untuk bisa mengerti apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu itu. Dan bila dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, maka apa yang kami dapatkan dalam firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Sebagai bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus hendak menyadarkan kita akan kondisi yang kerap kita hadapi, yaitu hidup mengikuti keinginan daging atau hidup mengikuti kehendak Roh Kudus. Pilihan ini sangat bertolak belakang dan sangat jelas perbedaannya, namun bukan perkara yang mudah untuk kita memilihnya. Secara logika, kita tahu sebagai pengikut Yesus, maka kehidupan kita harusnya berada dalam tuntunan Roh Kudus. Namun dalam realitasnya justru yang kita hidupi adalah menempatkan diri dalam tuntunan daging. Hal ini dapat terjadi karena kita telah menikmati keindahan dan enaknya hidup dalam tuntunan daging. Pengalaman ini kerap kali tidak mudah untuk dilupakan. Saudara, itulah sebabnya Paulus dengan sangat tajam mempertentangkan, namun pada saat yang sama juga memberikan dorongan agar umat di Galatia hidup dalam roh. Ketegasan untuk mengambil sikap di sini sangat dibutuhkan. Dalam ketegasan mengambil sikap ini akan membantu umat untuk tidak berada dalam kebimbangan. Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam roh? Untuk dapat hidup dalam roh, maka ada satu prasyarat utama yang harus kita penuhi, yaitu kesediaan kita untuk membuka diri dan mengizinkan Roh Kudus bertata di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi indikasi bahwa prasyarat ini terpenuhi? Indikasinya terlihatkan bagaimana kita lebih mengutamakan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu ada perubahan hidup yang semakin lama akan semakin kelihatan bahwa kita menjadi semakin baik dan semakin serupa dengan Yesus. Karena itu kehidupan kita saat berhadapan dengan pilihan, maka sebelum kita menentukan pilihan, kita memikirkan dan merenungkan kalau seandainya Yesus dalam posisi seperti yang kita hadapi saat ini, maka apa yang akan Yesus lakukan? Kemampuan untuk memposisikan diri pada Yesus akan semakin lama semakin terasa manakala kita mau senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan secara baik. Dalam pergaulan yang akrab dengan firman, maka kita akan semakin peka dengan kehendak Tuhan. Dan dalam kondisi seperti inilah, maka kita akan dapat berada dalam kehidupan yang mengikuti tuntunan Roh Kudus. Apakah semuanya akan berjalan begitu lancar? Tentu saja ada pasang surutnya, namun kesemuanya itu tak akan kita jadikan pelemah. Namun, kita akan semakin bangkit dan kembali pada posisi semula, yaitu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan atas kita akan dengan setia menyertai dan menolong kita untuk tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan. Kehidupan seperti apakah yang kita jalani selama ini? Hidup dalam kendali Roh Kudus ataukah hidup dalam kendali daging? Apakah selama ini kita telah memberikan ruang yang luas bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita sehingga kita tidak dikuasai oleh daging? Ataukah sebaliknya? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menolak dosa dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Penuhilah hati kami dengan firman-Mu dan bimbinglah setiap langkah kami agar tetap berada dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-33. Dan bagi saudara yang sedang menjalankan puasa atau melakukan tarat, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.